bersabda buat kita tuh, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka para malaikat bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini, kita sering mendengar ya info, wah itu sholawat bid'ah, sholawat bid'ah, sholawat bid'ah. Padahal orang yang menunjuk bid'ah itu lebih bid'ah. Kan apa? Wajah-wajah mencereng jahat kayak gitu nggak ada di zaman Rasul. Wajahnya itu sejuk gitu, ya kan? Nah ini, hati-hati dengan orang yang kayak gitu, selalu membid'ahkan hal-hal yang sebenarnya baik kayak gitu. Kayak sholawat, kayak renungan hati, kayak nasyid yang menghantarkan hati kita mendekat kepada Allah. Yang tidak boleh itu lagu-lagu yang jahat banget isinya. Cinta Satu Malam, oh indahnya itu. Orang 1 kali dengar itu pada apal, nggak tahu kenapa itu. Lagu-lagu yang jahat mudah. Apalagi yang lagi sebelum si Nisa Sabian itu kan yang viral Jalan Goyang ya. Terus yang viral juga Via Valen dengan sayang. Diganti nade, sholat, ayo dikerjakan, jangan ditinggalkan, masa menunggu kematian. Sholat, ayo kita kerjakan, supaya dapatkan ampunan. Gitu kan nada-nadanya bener kayak gitu. Tapi kalau nada-nadanya dibuat kita supaya ingat kepada Allah, bagus. Cuman seringkali kita ingatnya sama lagu-lagu yang koplo. Lagunya koplo, minumnya koplo, pilnya koplo, orangnya tambah koplo. Ini hati-hati ya kan. Lagu ini kayak menjerat kita gitu loh. Jadi ketika kita suka kepada sesuatu, kita udah terjerat dengan sesuatu itu, udah kita terikat. Hati kita udah dikelilingin sama dunia, urusan dunia. Dari urusan lagu kita suka yang itu, dari urusan sinetron kita biasa nangis bombay gitu kan, terharu. Tapi kita sayang sekali, jarang sekali menangis menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Kita terharu dalam televisi, dengan perfilman kayak gitu. Terus kemudian kita biasa ngerumpi, kita tidak merasa bahwa itu rumpian yang mengandung dosa kayak gitu. Ini hati-hati banget, soalnya semakin kita tidak tahu bahwa itu ukuran dosa, itu kategori orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan dosa sedikit tapi continue, jadinya banyak. Saking sedikit dan kontinunya, dia tidak merasa bahwa itu kategori dosa. Subhanallah, bahaya banget ini. Makanya kita hendaklah mengintrospeksi diri kita setiap pagi dan petang. Supaya apa? Kita masuk jalur aman. Jalur aman itu, apakah seharian ini kita udah berbuat baik, kita syukuri. Apakah kita seharian ini berbuat jahat, kita mohon ampun kepada Allah. Kayak gitu koreksinya setiap hari. Supaya apa? Supaya kita merasa suatu kali kita melakukan dosa, kita langsung bisa baik, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 Allah membicarakan akan tanda-tanda orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini perintah Allah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi gajian maupun tanggal tua, dalam kondisi berkecupukan maupun berkekurangan, dalam kondisi susah maupun senang, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang poin yang pertama sebagai tanda-tanda orang yang takwa. Aduh berat banget Pak Ustadz, uang aja merasa belum kita cukup. Ya udah, cari cara tanda orang takwa yang kedua. Apa itu?
yaitu wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Gue pegel banget sama dia. Dia mampu menahan amarah. Dia marahnya sama piring. Wah, itu mah marah bener itu. Piringnya pecah semua. Itu namanya marah beneran. Coba kalau piringnya plastik, insya Allah nggak pecah ya. Nah, gitu. Ada kisah nih gara-gara plastik tuh. Si suami berjauhan kan, si istri di rumah. Mas di mana? Kok nggak pulang? Nih lagi ngopi. Berarti kamu nggak cinta sama aku? Saya cinta banget. Enggak, hatiku udah pecah kayak gelas yang ada di sampingmu. Ambil tuh gelas, diambillah gelas. Banting, banting. Tuh kan pecah kan? Berkeping-keping hatiku juga gitu. Engkau sakiti. Enggak pecah dek, soalnya gelas plastik. Ini kan lucu juga kan? Nah gitu. Jadi apa? Yang pertama adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik susah maupun senang. Yang kedua menahan amarah. Menahan amarah itu paling sulit. Apalagi dengar info yang adu domba. Ada yang di sini biasa adu domba ya. Kamu dibilangin tuh bahwa kamu itu pelakor. Dia bilang gitu. Dia yang pelakor, sama-sama pelakor. Jomba-jombaan. Ini jangan sampai. Ya, harus ada pertahanan dari amarah. Cara menahan diri dari amarah, satu, ketika kita marah dalam kondisi berdiri, kita hendaknya duduk. Ketika kita marah dalam kondisi duduk, hendaklah kita tiduran. Beneran. Orang yang dalam kondisi duduk marah, bukan keras tuh, mau kamu tuh gini-gini. Tapi kalau kita telentang, mau marah itu lucu. Ya kan? Mau marah itu diketawain itu, nggak jadi gitu. Kalau jalan solusi itu belum beres, pakai cara yang ketiga. Apa itu? Ambil air wudhu. Karena apa? Amarah itu dari setan, setan terbuat dari api, umum, mendidih tuh hati. Tapi kalau wudhu belum juga menyelesaikan masalah, bathtub isi sampai penuh, selulup. Sejuk kan? Nggak mungkin orang yang dalam kondisi sejuk, seger itu mau marah gitu. Apalagi di bathtub, dia sendirian, nggak ada orang gitu. Marah sama siapa? Dia sejuk, damai gitu. Dia menahan amarah, tahan nafasnya juga kayak gitu. Insya Allah bisa selesai. Kalau enggak ya udah. Karena marah itu rata-rata kalau mau ambil Al-Quran sebagai bacaan, udah kesetanan dia. Dia butuh solusi yang barangkali dengan cara tindakan, bukan sebuah perbuatan yang membutuhkan langkah-langkah yang membaca Al-Quran. Itu kan kita marah itu ayat-ayatnya bisa berubah itu semuanya, bisa Al-Quran bisa kebalik gitu karena dalam kondisi marah kayak gitu. Jadi marah kalau kondisi berdiri kita duduk, kalau marah dalam kondisi duduk kita telentang. Kalau masih marah juga kita ambil air wudhu. Kalau masih marah dengan wudhu, selulup mandi dah. Kalau ada kolam renang, udah renang aja, insya Allah. Apalagi renangnya di situ ada ikan hiu. Wah, subhanallah. Dia benar-benar mau nyelamatin diri kan. Gitu kan. Itu yang kedua. Aduh sulit, saya biasa marah. Saya selalu tidak bisa menahan kontrol saya. Ini selalu emosi saya itu. Kayak gitu. Ya udah, cari solusi. Tanda-tanda orang takwa yang ketiga, yaitu wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Aku sepurane ya, maaf ya kemarin saya tidak ngasih info bahwa seharusnya gini. Wah, saya minta maaf. Akhirnya dia tahu bahwa menahan amarah sulit. Ya udah, dia akhirnya memaafkan kesalahan manusia. Ini juga sulit juga. Maka sebelum kita mampu memaafkan orang lain, kita harus mampu memaafkan diri saya. Artinya apa cara memaafkan diri kita? Itu kita yang dalam kondisi kekurangan, ini sebagai bentuk ciptaan Allah bahwa yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita itu bergantung kepada Allah. Coba kalau orang itu perfect, kaya, cantik, istrinya suaminya soleh, kemudian kekayaannya menjulang tinggi, kayak nggak ada minus sama sekali. Kayak gitu. Tapi Allah seringkali memberi ujian yang berbeda. Bertahun-tahun tidak dikasih putra. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kebalikannya. Penghasilan nggak menentu, anaknya 9. Subhanallah. Anaknya gitu kan? Iya, itu rezeki juga. Makanya kita hendaklah memaafkan kesalahan manusia. Cuman kita sering lupa.
kita sering memaafkan kesalahan kepada manusia, tapi kita lupa untuk meminta maaf kepada Allah, yaitu beristighfar, memohon ampun. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan pengampunan, obral diskon ampunan. Syaratnya satu, kita harus minta maaf, minta ampun. Kita ngomong sama, kita dapat bulan yang penuh ampunan nih. Iya, kamu minta maaf enggak? Ya enggak dapat ampunan. Sama nih, toko situ lagi diskon, kamu enggak datang, ya enggak dapat diskon kan? Gitu, makanya kita hendaklah memperbanyak istighfar, memohon ampun di bulan yang obral ampunan. Jadi obral ampunan itu enggak langsung diberikan kepada orang-orang yang di situ berpuasa, bukan, tapi hendaklah dia memohon ampun. Sama ketika dia nggak dapat diskon sepatu obral, itu ketika dia tidak datang ke situ, tapi crash dengan pengajian, kan gitu. Jadi dia nggak dapet kayak gitu. Cuman yaitu bulan ampunan itu maksudnya kita hendaklah memperbanyak istighfar, sehingga bulan ampunan satu kali istighfar ini ampunannya turun semua kepada kita, karena lagi obral diskon ampunan kayak gitu. Sulitat 1, 2, 3 sulitat, gimana nih? Ayo kita ambil poin yang nomor 4 dan 5. Apa itu? Pada ayat selanjutnya, yaitu Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kriteria orang yang takwa yang nomor 4 dan 5 adalah orang-orang yang dulu pernah berbuat jahat, berbuat keji, berbuat maksiat, atau dulu pernah menganiaya dirinya, mau bunuh diri. Ini, ternyata nggak cerdas, neyeng itu, si silet. Akhirnya nggak terbunuh kan. Dia mau gantung, di pohon, nggak jadi mati, malah encoknya kumat karena kepanjangan tali gitu kan, nggak jadi bunuh diri. Jadi dia pernah berbuat jahat, dan dia pernah menganiaya dirinya, dan dia ingat kepada Allah, dia masih punya Allah gitu. Sehingga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah umatnya Nabi Musa. Itu terkenal jahat banget jahat. Dia itu siapa aja dijahatin. Diminta uangnya lah, diperkosa, di macam-macam jahatnya. Sehingga ketika mati, dia itu nggak ada yang ngurus. Bahkan dilempar sampai ke tengah hutan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah kekasihmu dari umat-umatku?" Dia adalah orang yang sudah meninggal di hutan. Subhanallah. Namanya Fulan, kayak gitu, gak disebut aslinya. Oke. Akhirnya datanglah kepada umatnya, "Wahai umat, tahu nggak yang namanya Fulan?" Wah, tahu banget. Dia itu jahat, dia nakal, dia pokoknya, jahat banget. Nah, ya udah, kita cari dia. Kenapa dicari? Itu mayatnya nggak ada yang mau ngurus. Di dalam hati Nabi Musa, ini wali Allah apa wali jadi-jadian nih? Padahal udah komunikasi langsung sama Allah bahwa walinya adalah seorang yang berada di hutan itu. Diantarlah Nabi Musa oleh umatnya menuju mayat si jahat tersebut. Bau busuknya menyengat, subhanallah. Dimandiin sama Nabi Musa, dikafani, disolati, dikuburkan. Orang-orang pada rame. Nabi Musa salah kali ya. Kenapa ini hamba yang jahat kayak gini nih menjadi kekasih Allah? Dia itu jahat kepada kita, dia suka mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia begal, dia... Kenapa dia menjadi wali Allah? Udah capek gua. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang membuat hamba yang tampak jahat terhadap seluruh manusia itu engkau ampuni dan engkau jadikan wali?" Saya heran gitu, umat saya lebih heran lagi gitu.
Akhirnya disampaikan. Tahu nggak engkau wahai Musa? Saat dia itu sakit, gitu, dan nafasnya dan ruhnya masih menempel di dalam tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali di dalam hati dan lisannya. Dia berdoa kepadaku. Doanya gini, ya Allah, aku telah berlaku jahat kepada siapa saja, karena engkau telah memberi kekuatan di dalam tubuhku untuk berlaku jahat. Dan tidak satu kali pun aku memiliki belas kasihan kepada makhlukmu, sehingga aku selalu berbuat jahat. Tapi kali ini ya Allah, saya dalam kondisi berkekurangan, tidak mampu apa-apa. Andai kata saya masih kuat, saya akan meminta maaf kepada satu-satu yang pernah saya jadikan korban saya. Tapi sekarang saya dalam kondisi lemah seperti ini, tidak ada yang maha mengampuni kecuali engkau ya Allah. Kecuali engkau ya Allah. Nanti ketika aku itu mati menghadap kepadamu, semoga ada yang membakar aku, sehingga aku nanti menjadi abu dan tersebar di seluruh wilayah lautan, sehingga aku malu untuk bertemu engkau karena atas dosa-dosaku yang ada pada diriku. Doanya kayak gitu, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Sementara itu dari hatinya yang paling tulus, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga Allah mengampuninya atas permohonan hamba tersebut. Karena apa? Kebetulan dalam jantungnya masih ada sisi kebaikan dan dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian dia mati dalam kondisi husnul khotimah, kayak gitu. Cuman apakah setiap ending akhir dari setiap orang kayak gitu? Nggak mesti. Kadang ada kan berbuat baik banget, endingnya jahat. Itu umatnya Nabi Musa juga, namanya Barseso itu. Punya santri 6.000 bisa terbang semua. Kebetulan yang nyantri itu bukan kalangan jin dan setan, iblisnya nyantri, subhanallah. Karena apa? Karena saking ampuhnya si Barseso. Jadi kalau Pak Kiai gitu ya, yang godain bukan setan-setan kelas satpam, yang godain kelas tinggi lagi, sudah jenderal. Gitu. Jadi semakin tinggi seseorang dalam mendekat kepada Allah, penggodanya semakin tinggi pangkatnya, gitu. Tapi jangan berdoa gini, ya Allah, semoga yang goda gua itu setan-setan percil dong. Kalau setan-setan percil mah kita mah berarti nggak naik-naik pangkat dong, kayak gitu. Memang gitu syaratnya. Nah, kebetulan yang Barseso itu dia alim, semua santrinya bisa terbang semua tanpa sayap loh. Beneran bisa terbang semuanya. Di dalam info yang ada dalam kajian kami waktu itu. Kemudian suatu hari penasaran nih setan, karena nggak ada satupun setan yang mampu menembus godaan terhadap Barseso. Datanglah si iblis. Subhanallah, iblis mimbu-mimbu jadi santri, nyamar jadi santri. Setiap kali sholat dia menangis, terharu, tergoda kan. Si Yai karena tidak pernah nangis ketika sholat, padahal beliau paham betul dalam Al-Quran kayak gitu. Terharu dengan santri tersebut dan mendekatinya. Wahai santri, kenapa kamu bisa khusyuk kayak gitu? Bisa menangis setiap kita membaca Al-Quran? Saya bertobat atas dosa-dosa saya, wahai Kiai. Oh gitu, ajarin dong saya. Subhanallah, udah ini masuk perangkap. Oh jangan, berat, biar aku saja. Gitu kan si iblis. Ini ketularan Dilan kali ya. Udah rindu itu berat, biar aku saja gitu. Akhirnya, emang apa yang kamu lakukan dulu ketika kamu melakukan dosa? Oh, saya selalu itu berbuat zina dengan orang. Aduh, gak berani, itu jahat. Saya biasa membunuh orang. Wah, itu jahat lagi. Dan saya biasa minum minuman keras alias alkohol. Nah ini agak ringan kayaknya. Subhanallah. Akhirnya diajaklah santri kiai tersebut oleh santri yang sebenarnya ada iblis ke sebuah warung milik janda Bahenol. Wih, subhanallah. Menenggak alkohol sampai bersloki-sloki, mabuk, melihat janda Bahenol, dia udah pikirannya nggak normal kan? Dia jahitin dia perkosa dia zinain dia. Anaknya yang barusan masuk ke rumah ketahuan, ini
Bapak Kiai kok jahat gitu sama ibuku? Wah, dibunuhlah anak tersebut. Kejahatan 3, si iblis langsung dilakuin. Wah, akhirnya disidang sama warga kan, disaliblah orang tersebut. Si iblis yang berada di bawah bisa ngomong ke hati guru tersebut, gimana nih saya disalib nih? Ya sujudlah kepadaku. Si iblis ngomong gitu di dalam hatinya. Gimana caranya? Tundukkan kepalamu. Ditundukkan kepala, Allah menarik lidahnya sampai bermeter-meter ke bawah, meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Tuh kan? Kita melihat dua kisah yang berbeda, yang memiliki kisah yang berbeda juga dalam endingnya, ya kan? Artinya apa? Ternyata Allah menyimpan 6 hal. Dalam 6 hal, 1, Allah menyimpan keridoannya di dalam ketaatan. Jadi orang yang biasa taat itu insya Allah lah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Jadi orang yang kebiasaan melakukan maksiat itu rata-rata akan mendapat murka dari Allah. Dan kita tidak tahu mana yang suatu saat dia akan terampuni, apalagi dia selalu melakukan hal maksiat kayak gitu. Jadi ini kisah yang minoritas ya. Jadi kisah minoritas. Rata-rata orang yang taat selalu mendapat ampunan dari Allah. Rata-rata yang melakukan maksiat selalu mendapat adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah merahasiakan kekasihnya di tengah para manusia, ya. Yang keempat, Allah merahasiakan sholat yang tengah di sholat 5 waktu. Nah ini ya, Allah merahasiakan walinya di tengah para manusia. Kita nggak tahu siapa yang jadi wali di antara kita, karena Allah merahasiakan itu. Supaya apa? Supaya setiap orang berusaha untuk berbuat baik. Kalau ketahuan gitu ya, subhanallah, biasanya si wali tersebut meminta kepada Allah supaya dimatikan. Karena apa? Sudah rindu dendam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah nggak ada rindu sama sekali. Karena apa? Rindu itu dimulai dari cinta. Cinta dimulai dari suka. Suka itu dimulai dari kenal. Maka tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dulu alias kenalan dulu. Kenalan, cara mengenal adalah dengan cara membaca sifat-sifat Allah, membaca karunia Allah, membaca Al-Quran yang di situ memberikan informasi tentang Allah. Itu nanti akan timbul rasa cinta. Tapi cinta kita kadang seringkali dibumbui oleh cinta duniawi sehingga Allah menjauh. Makanya di dalam kitab Minahus Saniyah dikatakan, Allah tidak pernah memandang dunia sejak pertama kali diciptakan sampai hari kiamat. Dunia itu nggak dipandang oleh Allah. Karena apa? Dia itu banyak puannya, banyak muslihatnya. Tapi dunia ini juga salah satu ladang untuk bertanam, bercocok tanam untuk sangu atau bekal menuju akhirat. Kita salah dalam mendefinisikan itu. Itu Pak Kiai kok kaya banget, itu kedunian. Salah dia mengistilahkan. Padahal keduniawian itu ketika justru digunakan untuk kemanfaatan agama itu malah bagus daripada dia dalam kondisi miskin, dia nggak punya apa-apa, justru membutuhkan bantuan orang lain, itu malah nggak bagus. Makanya yang dimaksud fidunya hasanah itu memiliki rumah, memiliki uang, memiliki keluarga yang sakinah, itu termasuk fidunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah itu lolos sensor dari jembatan Shirathul Mustaqim, lolos dari hisab, masuk surga, dapat minuman ya telaga Kausar kayak gitu. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Maka jagalah kami dari siksa api neraka. Nah gitu. Maka dari itu hendaklah kita tergolong orang-orang yang memiliki tanda-tanda orang yang takwa, 5 kriteria tadi. Yang pertama, menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik suka maupun duka. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat, orang yang berbuat keji, ya, maupun yang nomor 5, maupun orang yang berbuat jahat kepada dirinya sendiri, dia ingat Allah dan memohon ampun kepada Allah.
dan dia berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu baru dikatakan sebagai orang yang taubatan nasuha. Oke, kayak gitu. Sebelum kita berdoa, kita sholawatan sekali lagi. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Qad raqa ka'sus safa as-safa as-safa wa taba wafdul hana. Qad raqa ka'sus safa wa taba wafdul hana. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Ma fadluhu ammana. Ma fadluhu ammana. Ammana ya fadluhu ammana. Ammana ammana wa taba wafdul hana. Qad raqa ka'sus safa wa taba wafdul hana. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Qad raqa ka'sus safa as-safa as-safa wa taba wafdul hana. Qad raqa ka'sus safa wa taba wafdul hana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang membawa berkah dan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahannya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekalian doa ini Ustaz, kebetulan nanti juga besok Mbak Iva pulang ke Indonesia, pulang terus. Oh gitu. Mbak Iva rumahnya mana? Oh, Cepiring, Semarang ya. Ya. Sudah bertahun-tahun? Baru sih. Terus ada masalah di majikan, jadi beliau pulanglah. Ya alhamdulillah udah di sini 2 tahun. Terus karena majikan kurang baik ya. Memang sebelumnya itu majikan dia udah cerita dengan saya, majikannya kurang baik. Saya bilang ya yang sabar aja dulu. Saya bilang yang penting majikan nggak main tangan, itu mukul gitu. Terus dia bilang iya, tapi ya ternyata ya mungkin ya Allah mungkin berkehendak yang lain ya, pas di bulan Ramadan dia dikeluarkan dari rumah majikan. Jadi dia sampai bingung gimana ini ya kan. Jadi nelpon saya, Bunda Lisa, saya ini di internet majikan, terus kira-kira bagaimana?
udah kalau udah ada intermediate majikan, kamu keluar aja dari rumah majikan, ambil barang kamu semua, yang penting majikan tidak menyakiti kamu. Nggak apa-apa kamu datang ke sini. Alhamdulillah udah 10 hari di sini, ya besok udah pulang. Oh ya, ya. Semoga mendapat keberkahan ya, keberkahan bulan Ramadan. Ada hikmah di balik itu. Ada cerita bagaimana seorang hamba Allah itu tidak dijadikan mendapat jodoh si A, tapi karena memang Allah akan disiapkan untuknya si B, kayak gitu. Jadi al-man'u ainul ata, itu dalilnya Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Tercegahnya sesuatu pemberian itu sejatinya pemberian. Kamu nggak dapat di sini, barangkali di sana akan lebih dapat hikmahnya, dapat berkahnya, dan bisa kumpul dengan keluarga kayak gitu. Ya, kita berdoa. Namanya dengan Mbak Arifatul. Mbak Arifatul. Arifatul Khoridah. Oh, Khoridah, oke. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan dalam hidup kami, ya Allah, kemanfaatan dalam ilmu kami, keberkahan dalam usia kami, keberkahan dalam rezeki kami, sehingga kami bisa menyisakan rezeki kami untuk bisa bertandang ke Baitullah, ya Allah, ke dalam Makkah dan Madinah, ya Allah, sehingga kami termasuk hamba-hambamu yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kami bagaikan gunung, bagaikan samudra, bagaikan pasir di pantai, namun ampunanmu lebih luas daripada itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami orang-orang yang selalu mengingatkan kami ke dalam kebaikan. Temankanlah kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, bukan berteman dengan orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan yang mulia ini, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, yang dulu maupun yang sekarang, ya Allah. Karena hamba ini, ya Allah, selalu dalam kondisi berkekurangan, selalu lalai untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Allah, sehingga suka melakukan kemaksiatan, ya Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan, ya Allah, sehingga hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika sekiranya majelis Al-Hikmah ini merupakan majelis yang Engkau ridho, ya Allah, maka perbanyaklah anggotanya, ya Allah, sehingga mereka akan menjadi menggurita yang banyak untuk mengingat-Mu, ya Allah, menjadi majelis ilmu yang penuh dengan manfaat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya di anggota kami, di antara kami ada yang masuk surga, ya Allah, izinkan salah satu di antara mereka itu untuk memanggil kami yang berada di neraka, karena kami tidak tahu tempat mana lagi yang akan kita timpa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kami Engkau cabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami dengan halus, ya Allah, sehingga kami tidak mengalami naza, mengalami sakaratul maut yang sakit, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tatkala kami nanti di liang lahat, ya Allah, tidak ada satupun orang yang sudi menemani kami, ya Allah. Kami sendirian di situ, ya Allah. Maka dari itu permudahkanlah jawaban-jawaban ketika pertanyaan mungkar dan nakir, ya Allah, sehingga kami mendapatkan nikmat kubur, bukan malah adab kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tatkala kami nanti dibangkitkan dari kubur, ya Allah, selamatkan iman kami, selamatkan iman kami sehingga kami bisa selamat, tidak terpeleset di dalam Shiratal Mustaqim. Kami malah bisa melewatinya dengan baik dan kami bisa selamat menuju surga-Mu. Jangan masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak tahan di dalamnya, kami tidak tahan di dalamnya, karena Engkau telah berkata melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hukuman di dalam neraka yang paling ringan adalah sebuah sandal yang terbuat dari besi yang dipanaskan ribuan tahun, sehingga barang siapa yang memakainya maka
mendidihlah perut dan dadanya, mendidihlah otak-otaknya dan meletuslah otak dan perutnya, dan kembali lagi. Itulah hukuman yang paling ringan. Maka ya Allah, kami tidak tahan akan hal itu ya Allah. Kami saja menerima panasnya api di dunia, kami tidak tahan. Kami mengeluh sakit, apalagi dikalikan dengan 70 kali panasnya api di dunia. Maka dari itu ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari neraka ya Allah, dan masukkan kami bersama-sama di dalam surga. Pertemukan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di surga, duduk berjajar berada di samping kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami, keluarga kami, handai tolan kami, kawan-kawan kami ampunan-Mu dan kehidupan yang penuh dengan barakah, kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang selalu mengingat untuk selalu ibadah kepadamu. Jangan kami beri orang-orang yang selalu bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan keluarga kami orang-orang yang ahli takwa, ahli dalam kebaikan, ahli Al-Quran. Jangan jadikan keluarga kami dan handai tolan kami orang-orang yang ahli dalam kejahatan dan juga selalu melaksanakan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Dan berilah kemudahan dalam urusan Mbak Arifatul dalam urusannya, sehingga besok pulang ke Indonesia dengan selamat dan diberi pekerjaan yang baik dan bisa berkumpul keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sebelum kita tutup, hendaklah kita mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah 3 kali. Nanti ketika kita mengucapkan lafaz Allah, tolong kalimat Allah ini tusuk di dalam jantung kita sebanyak 3 kali. Jadi ketika la ilaha illallah, jadi ketika Allah itu masukkan ke dalam jantung, rasakan getaran-getaran cintanya, sehingga kita yang jantung kita bergantung kepada Allah ini tidak berhenti untuk berdetak, selalu berdetak. Karena apa? Detakan jantung inilah yang memberi penghidupan terhadap kita yang dititipkan Allah kepada kita. Sehingga nanti ketika Allah ini sudah merasuk ke dalam jantung, maka jantung memompa darah yang bertauhid ke dalam seluruh anggota tubuh. Insya Allah tubuh kita akan bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak 3 kali ya. Kita mulai. Kita pejamkan mata, kita berlatih dzikir yang serius. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari Allah lah sumber segala penghidupan ini, dan Allah menitipkan detak jantung kita supaya kita selalu ingat padanya. Jangan sampai detak jantung ini justru diisi kemaksiatan. Kita isi dengan dzikir kepada Allah, karena adalah Allah lah segala zat yang mampu menghidupkan dan mematikan kita. Maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah sebanyak mungkin, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Jangan sampai kehidupan ini membuat kita lalai kepada Allah, padahal Allah adalah segala zat yang telah memberi kehidupan kita. Maka dari itu, tancapkan kalimat Allah di dalam jantung kita. Insya Allah ketika kita ingat Allah, Allah akan selalu ingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Nah, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Maka dari itu kita hendaklah ingat kepada Allah dengan zikir sepanjang itu.
Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah dan manfaat, dan mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.